Terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Di sesi ini kita masih terhubung dengan Bu Elsa Syarif, kuasa hukum dari Rudiana, kemudian ada Pak Ugroseno dari Wakapolri 2013-2014, dan juga Pak Alois Ferdinand, kuasa hukum Saka Tatal. Saya ingin memulai segmen kedua ini dari Bu Elsa dulu. Bu Elsa, kabarnya Ibtu Rudiana kan sudah diperiksa ya Bu ya? Sudah selesaikah pemeriksaannya atau mungkin nanti akan ada pemeriksaan-pemeriksaan lanjutan? Baik, Bu Elsa, kami belum bisa dengar suara Ibu dari sini. Perlu menjelaskan begini, kan ini kan judulnya ada rekayasa dalam kasus Vina. Saya ingin jelaskan. Jadi waktu yang saya hanya melihat data-data yang ada ya. Jadi waktu persidangan di PN Cirebon itu sudah diputarkan namanya video pada tanggal 31 Agustus 2016 yang mana itu diputarkan di persidangan. Memang persidangan itu tidak terbuka untuk umum karena korbannya adalah korban anak di bawah umur dan juga kan 16 tahun dua-duanya dan juga asusila ya. Dan kemudian itu juga keterangannya adalah keterangan terpidana Jaya menjelaskan bagaimana dia melakukan pengakuan itu tidak ada. Itu dalam waktu tidak ada pemukulan dan itu dia bebas. Bu Elsa, mohon maaf sebelum dilanjutkan, saya ingin kembali dulu di pernyataan Anda di awal tadi. Ini soal video yang Anda sebutkan. Ini video dari mana, Bu? Video CCTV atau video apa? Video yang waktu itu direkam waktu pengakuannya Jaya itu dan teman-teman itu. Video itu waktu dia melakukan pengakuan itu sebelum bikin LP ya. Itu sebelum bikin LP-nya Pak Rudiana itu ada berapa menit itu direkam bagaimana pengakuannya. Kan kita lihat aja ya, dari pengamanan itu kan sampai ke BAP itu hanya 1 jam, itu semua juga tahu ya. Dan itu dalam tengah-tengahnya itu di depan di Reskrim itu rekaman itu diputar di pengadilan. Jadi tentu lawyer yang lain juga tahu yang pernah sidang di sana itu diputar waktu dia melakukan pengakuan dalam keadaan bebas. Disitulah baru ketahuan peran-perannya itu dasar pengakuan dari para terpidana tersebut. Dan itu ada rekamannya. Karena itulah kenapa hakim itu kan majelis hakim jaksa itu juga menonton termasuk kuasa hukumnya yang pada saat itu, yang sekarang kan saya nontonnya saya baru lihat itu ada. Kemudian juga banyak lagi fakta-fakta kan dalam berkas itu semua ada. Tadi kan dibilang tidak ada tidak ada bahwa trauma benda tajam maupun trauma benda tumpul. Ini video, saya baca. Baik, Bu Elsa, video pengakuan yang tadi Anda sebutkan apakah? Ini ada. Ini kan pertama Dokter Ihda dan Dokter Rahma itu kan mendapatkan ini datang satu jenazah, satu yang koma, Vina, itu kan disampaikan bahwa ini adalah kecelakaan, ya, dan kemudian diberikan visum luar. Tetapi setelah ada perkembangan pengakuan ini semua, sehingga Polda Jabar melakukan bongkar mayat dan setelah 9 hari ya bongkar mayat dan di dokter forensik yang punya license dokter forensik, Dokter Andri Nur Rahmat. Inilah yang menyatakan di sini ada trauma benda tajam yaitu pipi kanan, dan itu tadi saya perlihatkan kan buktinya. Terus kemudian di sini ada tertulis huruf V dengan panjang kaki 0,3 cm, dan ini kemudian mulai dari paha kanan bagian belakang itu semuanya ada di sini, bukan saya ngarang ya. Ini ada semuanya di sini juga. Kesimpulannya pun terdapat trauma tajam berupa luka terbuka pada pipi kanan dan punggung tangan kiri dan
juga Oke. di belakang. Jadi, nah itu semuanya ada Mhm, dasarnya. mhm. Kemudian juga yang saya perlu sampaikan, yang saya pernah lihat itu eh, masalah kecelakaan itu, polisi yang menyampaikan adanya kecelakaan itu telah diproses oleh tim asistensi dan sudah dihukum, diberikan sanksi bahwa kecelakaan itu tidak benar. Jadi itu jangan terlalu dibesar-besarkan terus. Dan kemudian masalah yang ada tanggal 2 September tuh ada foto-foto yang terjadi seolah mata panda dan seolah ada pemukulan dan segalanya itu eh, dinyatakan hasil pemeriksaan eksistensi dari Propam, Irasum Mhm. dan Kompolnas itu adanya pemukulan dari pihak tahanan yang lain Oke. di mana dianggap adanya kelalaian dari kepala tahanan yang Oke. tidak bisa mencegah itu sehingga terjadi pemukulan karena dianggap mereka pemerkosa. Itu udah Baik. tradisi ya. Bu Elsa, bukankah juga dalam hasil visum forensik yang terungkap di persidangan terakhir di persidangan PK Sakatatal pada saat itu ada menyebutkan bahwa kematian dari Vina maupun juga Eki itu diakibatkan atau disebabkan karena meninggal yang tidak wajar dan tidak disebutkan bahwa itu meninggal bahwa Vina dan juga Eki meninggal karena pembunuhan. Gini ya, kita harus tahu cara penulisan dari hasil visum repertum. Semuanya akan mengatakan adalah kematian tidak wajar. Kalau soal pembunuhan itu masalah hukum, bukan masalah kedokteran. Jadi bukan oh ini ada pendarahan encer, segar dan bukan aborsi, bukan juga menstruasi, tetapi adanya tekanan yang hebat, yang keras, yang melebihi dari kekuatan jaringan vagina. Itu istilah-istilah kedokteran. Mhm. Nggak ada, oh ini karena pemerkosaan. Bukan, nggak Baik. bisa. Dokter, itu bukan istilah kedokteran. Tetapi itu istilah hukum, istilah awam. Mhm. Jadi Baik. jangan terlalu bilang, oh kalau nggak diperkosa, jadi nggak diperkosa tuh. Padahal ada sperma. Sedangkan dokter Nur Rahmat ini ada dokter yang punya license forensik, bukan Mhm. dokter biasa. Kalau dokter Ihda dan dokter Rahma itu dokter yang ada di IGD yang langsung memeriksa dan dia tidak ada license untuk forensik Mhm. gitu. Baik. Baik, saya ingin minta tanggapan dari Pak Alois. Pak Alois, jadi kalau berdasarkan em, hasil dari persidangan ya, kita ikuti beberapa hari persidangan klien Anda, ada pengakuan atau saksi yang dihadirkan atau ahli yang dihadirkan dalam hal ini, ahli forensik dalam hal ini Pak Reza Indragiri. Dan dari pernyataannya menyebutkan ahli psikologi forensik dan dalam pernyataannya menyebutkan bahwa dalam hasil visum forensik di tahun 2016 saat kejadian itu terjadi, Vina maupun Eki itu meninggal tidak wajar dan tidak disebutkan karena pembunuhan. Saya ingin minta tanggapan dulu dari Pak Alois. Jadi gini Mbak, berkaitan dengan hasil visum, ya memang menyatakan bahwa korban meninggal tidak wajar. Nah, pengertian tidak wajar di sini itu kan ada beberapa sebab. Yang satu di dalam visum itu dinyatakan bahwa retak tungkai atas tengkorak apa segala macam dalam kurung salah satu penyebab kematian. Terus satu lagi ada di bagian dada yang mana tulang rusuk menekan ini dan itu juga di dalam kurung juga itu adalah salah satu penyebab kematian. Jadi di sini dokter tidak bisa menyimpulkan bahwa penyebab kematian itu karena retaknya atau pecahnya kepala atau karena benturan yang ada di dada. Makanya dianggap itu kematian tidak wajar karena ada dua penyebab kematiannya berdasarkan hasil visum. Nah, kalau kematian wajar itu biasanya seperti halnya perkara pembunuhan yang dilakukan oleh cyanida
di mana hasil visumnya dinyatakan bahwa meninggal karena racun. Nah, jadi kalau dalam perkara ini kematian tidak wajar ini justru penyidik harusnya mencari ketidakwajarannya di mana kan gitu. Apa penyebab kematiannya? Itu didukung bukan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi saja, tapi harus dari hasil yang lain. Misalnya kalau terjadi pemukulan, di mana dilakukan pemukulan? Oleh siapa yang memukul? Terus menggunakan apa, gitu kan? Nah, ini penyidik harus mencari ini. Gitu. Siapa dari pandangan Anda yang perlu dipanggil untuk dimintai keterangannya selain dengan Pak Rudiana tentunya? Ya, kita mau minta kepada selain Pak Rudiana, kami juga mau minta kepada penyidik-penyidik yang menyatakan bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Kami minta apa bukti pembunuhan berencananya? Seperti Pak Indra Giri, psikologi forensik menyatakan berkali-kali, baik dalam sidang maupun dalam podcast-podcastnya yang menyatakan gitu, bahwa ada memang hasil forensik berkaitan dengan percakapan telepon. Tetapi percakapan telepon itu tidak ada hubungannya dengan perkara ini. Tidak ada percakapan atau bukti BBM pada saat itu akan dilakukan penganiayaan terhadap si A atau akan melakukan pembunuhan terhadap si A. Itu tidak ada. Baik. Jadi apa yang menjadi lampiran berkas persidangan pada saat itu tidak ada hubungannya dengan terjadinya penganiayaan yang menyebabkan kematian serta terjadinya pemerkosaan. Pertanyaan berkaitan dengan hasil visum yang diketemukan sperma, ini menjadi pertanyaan besar. Masyarakat akan bertanya, menurut Bu Elsa, dokter yang menangani dokter profesional, dokter hebat, kenapa sperma yang diketemukan ini tidak disimpan atau tidak dicari? Ini DNA siapa? Kan terpidana-terpidananya sudah ketangkep, tinggal diambil DNA mereka, cocokin. Karena memang itu juga yang tidak terjawab pada tahun 2016 ya, saat penyidikan kasus itu ya. Itu sperma siapa juga tidak diketahui pada saat itu. Iya, jangan bilang hanya ada sperma, tapi sperma itu tidak diambil untuk diidentifikasi. Jangan membuat fitnah gitu jadinya. Baik, mungkin sebelum saya ke Pak Ugro, Bu Elsa mungkin bisa menanggapi atau menjawab tadi pernyataan dari Pak Alois. Iya, saya Pak Reza Indragiri, setahu saya ya adalah ahli forensik psikologi ya, bukan dokter forensik, dokter badan ya. Jadi tentunya kalau mau tanya lebih detailnya dengan dokter yang memeriksa, karena itu nggak mungkin lagi diperiksa kedua kalinya. Terus kemudian saya nggak bilang dokter Nur Rahman itu dokter hebat, dan dokter yang mempunyai license untuk menjadi dokter forensik. Nah, terus kalau dia punya license, Ibu, harusnya dia bisa ada temuan sperma di situ. Sperma harus diambil, Ibu. Jangan didiamkan menjadi fitnah. Baik, Pak Alois, kita dengarkan dulu Bu Elsa. Tadi kalau Anda mau bicara panjang lebar, saya juga diam saja. Saya sampaikan lagi. Kemudian mengapa spermanya ditemukan tetapi tidak bisa diperiksa lagi? Karena sudah 9 hari dikubur. Jadi hanya ditemukan sperma, dan sperma itu bertahan 14 hari. Kalau mau diperiksa sperma itu, apakah sperma itu punya siapa dan punya siapa, itu hanya bisa 1 kali 24 jam. Nah, pada awal pertama kan itu dinyatakan kecelakaan, sehingga ada kesalahan dari Laka Lantas, sehingga tidak diperiksa dalam, yang diperiksa hanya visum luar itu. Jadi pelan-pelan, kalau saya bicara dipotong-potong kan repot Pak Aloy. Jadi saya juga Pak Aloy bicara pun saya dengan sabar menunggu apa yang kira-kira saya bisa jawab begitu. Jadi bukan dokter hebat saya bilang, sedangkan Pak Reza ini, dokter Reza ini memang ahli forensik, tapi bidang apa dulu? Baik, Bu Elsa, saya ingin kaitkan mungkin dengan pernyataan
Pak Rudiana dalam wawancara, kembali lagi wawancara dengan Tempo, yang mengaku bahwa pada saat itu ia tertekan secara psikologis saat mengetahui anaknya meninggal. Maksudnya? Oke, Ya, baik, kalau saya bisa merasakan bagaimana dia tertekan bahwa anak meninggal itu tidak wajar, apalagi anak laki-laki pertama, ya remaja, dan juga dalam kondisi sangat parah ya, hanya badannya eh, almarhum itu. Setiap orang tua pasti akan sangat sangat tertekan ya, stres dan segalanya. Jadi, tapi tidak ada hubungannya kalau dengan stres itu merekayasa. Jadi nggak ada hubungannya. Dan saat ini Saka Tatal melakukan PK, kita hormati. Pakailah jalur-jalur ini hukum, proses hukum, ajukan PK, silakan dengan segala upaya bagaimana bisa meyakinkan eh, Mahkamah Agung untuk dapat diyakini. Kita sama-sama menghormati, tapi sampai saat ini putusan yang kita harus hormati ini yang putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Baik. Karena belum berubah. Baik, baik. Kalau gitu saya ke Pak Ugro. Saya ingin mengulangi tadi soal pernyataan Pak Rudiana di wawancara dengan Tempo yang bilang kalau ia pada saat itu tertekan secara psikologis saat mengetahui anaknya meninggal, kemudian juga sudah tidak bisa berpikir clear pada saat mengetahui kasus itu. Apakah ini bisa memberikan indikasi bahwa karena itulah terjadi rekayasa-rekayasa ini? Ya, sebagai seorang polisi, untuk mengatakan tidak bisa berpikir jelas atau berpikir jelas setelah melihat anaknya terbunuh, harusnya melihat anaknya terbunuh dia harus berpikir jelas. Mungkin hatinya gundah. Baik. Kalau dia berpikir jelas, sampaikan sama rekan, tolong dibuktikan anak saya ini dibunuh atau meninggal karena kecelakaan. Saya serahkan semuanya sama rekan-rekan. Karena rekan polisinya kan banyak, bukannya dia sendiri. Jadi jangan seolah-olah polisi itu dia sendiri. Ini salahnya di awal. Di situ. Jadi kalau mengatakan dia sedih, ya pasti sedih. Tapi mengambil langkah sendiri, nangkep orang seenaknya sendiri tanpa surat perintah, tanpa administrasi penyidikan, itu melanggar etika profesi. Ini yang mengendalikan dirinya siapa kalau bukan dirinya sendiri seperti itu kan? Oke, saya balik lagi. Bukankah ia sudah mendapatkan persetujuan dari atasan? Persetujuan harus tertulis, surat administrasi penyidikan itu harus resmi. Jadi bukan pakai direkam pakai HP, Pak, saya jadi penyidik, direkam. Iya, bukan. Tertulis itu harus ada, resmi. Baik, saya tekankan itu adalah pengakuan dari Pak Rudiana saat melakukan interview atau wawancara dengan salah satu media, yakni Tempo. Baik, saya ingin lebih maju sedikit karena waktu kita sangat terbatas. Pak Ugro sendiri melihat, tadi sebenarnya sudah saya tanyakan di segmen sebelumnya, tapi saya ingin lebih lanjut lagi menanyakan soal hal ini. Sebelumnya Divpropam juga sudah memeriksa Ibtu Rudiana, kemudian memberikan pernyataan bahwa tidak ada pelanggaran dari sisi penyidikan pada tahun 2016 itu, kemudian memberikan pernyataan bahwa tidak ada pelanggaran juga di situ. Apakah ini terlalu terburu-buru untuk menyatakan itu? Ya, menurut saya sangat aneh kalau Propam memeriksa Ibtu Rudiana menyatakan tidak ada pelanggaran etika profesi, ya kan? Sejak pertama dia melakukan langkah-langkah penyidikan tanpa administrasi penyidikan, tanpa ada laporan polisi. Dia menangkap orang, menyita barang, kemudian membuat laporan polisi 4 hari setelah itu. Itu pelanggaran etika profesi berat. Menangkap orang kan tidak bisa seenaknya sendiri kan, ditunjukkan surat perintah. Saya dari kepolisian Cirebon menduga putra Anda terlibat masalah pembunuhan. Akan saya minta datang ke Polres ini, surat perintahnya ada. Kalau kita tidak didukung dengan surat-surat itu, nanti penjahat bisa menangkap orang tanpa surat-surat. Ini yang bahaya gitu loh. Makanya administrasi penyidikan itu diperlukan untuk mendukung bahwa kita ini adalah polisi negara Republik Indonesia yang resmi. Nah, seperti di TKP.
TKP nggak usah tarik-tarikan apakah polisi dari Polsek Talun atau dari Polresta Cirebon. Polisinya kan polisi negara Republik Indonesia. Kalau ditangani oleh, oke lah pertama oleh Polsek Talun. Kalau nanti ternyata di TKP itu bukan dari Polsek Talun atau wilayah Cirebon, dilimpahkan, nggak ada masalah di situ. Ini kadang-kadang orang tarik-menarik, oh ini ada 2 laporan polisi nggak di situ. Nah ini juga harusnya diluruskan kembali bahwa Polri bukan kepolisian daerah. Kepolisian itu adalah daerah kepolisian. Jadi Cirebon itu daerah kepolisian. Kemudian misalnya Kabupaten Cirebon itu juga daerah kepolisian gitu. Bukan kepolisian daerah. Ini kadang-kadang kebalik-balik orang. Oh ini ada polisi Cirebon kota, polisi Cirebon kabupaten, nggak ada. Polisi ya polisi negara Republik Indonesia di situ. Oke. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah atau bagaimana kemudian penyidik bisa memberikan kesimpulan apakah ini merupakan rekayasa atau tidak. Saya ingin Pak Ugro itu jawab nanti di segmen selanjutnya, kita harus didata terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami segera kembali usai jeda.